Oke, selamat datang di Ruang Media Solusi. Pada video sebelumnya, kita sudah mendemonstrasikan aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Blora. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang lalu, di mana video yang lalu fokus pada halaman publik atau tampilan publik, tampilan yang didesain untuk bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Nah, untuk video kali ini kita akan mendemonstrasikan dari sisi administrator, dari sisi back-end. Ya. Untuk memulai, kita harus membuka link login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah ditentukan, yang sudah disediakan. Nah, kita sudah berhasil login. Nah, tampak ada beberapa menu ya di sini. Yang pertama adalah dashboard, yang kedua adalah aspirasi, kemudian WebGIS, data survei, penanganan, laporan, data induk, dan pengaturan. Nah, tentu yang harus disetting pertama, yang dilakukan oleh administrator adalah mengatur atau melengkapi data-data referensi, meliputi kerusakan elemen, data pengguna, kemudian data prioritas, dan sebagainya. Nah, ketika data pengaturan sudah lengkap, baru aplikasi bisa di launching ya, atau ditayangkan. Nah, kita mulai dari menu aspirasi. Menu aspirasi ini merupakan halaman yang digunakan oleh administrator untuk melihat, mereview, atau membaca hasil dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, nanti kita bisa merespon melalui halaman ini. Selanjutnya adalah data survei. Nah, data survei ini adalah data mentah ya, data hasil pengambilan di lapangan yang dilakukan oleh tim surveyor. Nah, tentunya seperti ini. Kalau kita lihat nanti seperti formnya sesuai standar yang ada di kementeriannya. Seperti ini. Nah, seperti ini formnya kurang lebih. Ini ada beberapa form sesuai tipe perkerasannya. Ada khusus untuk aspal, khusus rigid, kemudian ada khusus untuk kerikil, tanah, itu ada beda-beda. Dan jadi surveyor hanya tinggal klik-klik-klik, pilih klik-klik gitu aja. Klik untuk data yang sesuai. Kita close dulu biar tidak mengganggu. Nah, kita kembali lagi ke data survei. Ini survei jalan. Jadi isiannya seperti ini. Ini data mentahannya ya. Dari setiap survei nanti terbaca. Yang harus diinputkan adalah, kita coba aja. Yang pertama adalah kita pilih dulu jalannya, jalan apa, kemudian. Nah, ini kalau login sebagai surveyor, ini sudah otomatis. Tanggal survei, foto STA-nya, kemudian diisi. Nah, selain itu juga ada survei jembatan. Nah, survei jembatan ini, yang pertama adalah menginputkan foto dari beberapa sisi ya. Ini karena fotonya kemarin saya hapus jadi tidak tampil. Ini foto tampak dari beberapa sisi, kemudian foto kerusakan. Juga data elemen kerusakan, ini ada foto yang rusak, ini harusnya nanti ada foto jembatan yang rusak. Kemudian ada gambar kerusakan apa ini, skema atau desain, saya agak lupa ini. Kemudian ini adalah data-data hasil survei. Kemudian nanti sampai ke level 1 akan ketahuan ini nilai kondisinya. Semua sudah otomatis menggunakan sistem, jadi surveyor hanya fokus input data aja. Nah,
Data survei jalan dan jembatan sudah diinputkan. Berikutnya adalah masuk langsung ke penanganan. Pertama adalah survei jalan. Nah, kita pilih survei jalannya, kita tampilkan. Nah, melalui halaman ini dari dalam satu ruas jalan, nanti bisa terbaca nih, ini tanggal surveinya kapan, kemudian fotonya, perkerasannya apa. Ini kebetulan aspal semua ya. Oh, bukan, ada rigid juga nih. Nah, dari ini data hasil surveinya ini nanti akan ketemu yang namanya IRI, kemudian SDI. Nah, dari SDI ini nanti akan mempengaruhi kondisi juga penanganan. Kalau ada biaya juga bisa diinput di sini. Ini kalau kita lihat strip mapnya, nah ini dia strip mapnya. Ini konsisten ya per 200 meter ya. Ini berdasarkan kesepakatan aja mau berapa. Tapi biasanya idealnya 200 meter ya STA itu. Ini data hasil survei lapangan. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya survei jembatan. Ini harus dipilih dulu. Nah, ini. Pilih jembatannya, kita buka. Nah, jadi melalui data inputan dari data hasil survei, kemudian outputnya ada di laporan. Kemudian ada DD jalan juga nih, DD jalan. Ini juga data hasil survei yang nanti dalam 1 tahun nanti akan terbaca dalam 1 tahun 1 kabupaten itu nanti apa ini namanya ya? Kondisi di tiap ruas itu akan kelihatan persentase kerusakannya. Rusak berat, rusak ringan. Ini bisa difilter tiap tahun, sehingga memudahkan dinas dalam menyusun perencanaan penganggaran. Jadi dalam setahun ini ada berapa yang rusak ringan, ada berapa yang rusak berat, itu bisa terbaca melalui sistem. Termasuk dengan DD jembatan. Di jembatan juga sama nih. Jadi yang dibaca adalah, yang muncul pertama adalah hasil survei terakhir. Dan data survei sebelum-sebelumnya juga tidak akan hilang. Jadi bisa difilter juga. Jadi defaultnya nanti terbaca di hasil survei terakhir. Dan survei-survei sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu tetap tersimpan. Jadi ketika kita mau lihat data 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu masih bisa. Nah, tentu yang terakhir ada data induk. Ini data induk, misalkan ada penambahan jalan baru, itu bisa ditambahkan di sini. Ini koordinatnya. Nah, kurang lebih di tampilan admin seperti ini. Ini kebetulan fiturnya memang sesuai permintaan dari Kabupaten Blora seperti ini. Nah, jadi aplikasi ini support untuk custom, untuk pengembangan lagi ya sesuai dengan kebutuhan, atau pengurangan, misalkan fitur-fitur tertentu tidak dipakai bisa dihapus atau diganti yang baru. Jadi secara prinsip nanti aplikasi ini siap untuk dikembangkan fitur-fitur yang belum tersedia. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di video demonstrasi selanjutnya.